Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis au kama qala. Ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimani rahimakumullah. Jamaah yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Jamaah yang senantiasa menjaga solidaritas dan soliditas, jamaah yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Tiada yang paling layak untuk kita lakukan kecuali beberapa hal. Yang pertama, kita berniat dalam hati sekuat-kuatnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini bekal baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Sampai tersawah mawon bawa bekal. Sampai perjalanan mriki batu atau mriki malam mawon mboten beto bekal. Lah perjalanan ke negeri akhirat dan mengaruhi kehidupan di dunia ini yang banyak rintangannya, tentunya kita nggak bisa lepas dari yang namanya bekal. Nah, bekalnya apa yang cocok untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti? Yakni adalah at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbekalilah dirimu semua karena sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Yang kedua, selain kita berniat secara kuat dalam hati meningkatkan ketakwaan kita senantiasa mengaturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas segala risalah, dakwah dan perjuangannya kita sampai saat ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang memiliki iman, hamba yang memiliki Islam, hamba yang berihsan, dan semuanya itu tidak lepas dari kontribusi orang yang paling kita cintai, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimani rahimakumullah, di waktu dan tempat yang penuh berkah ini, ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mana ini pernah saya sampaikan baik khutbah Jumat ya di masjid di daerah Waru dan juga di sebuah kajian di kantor. Kita sudah 13 hari menjalani tahun ya, 2023, yang mana sebelumnya 2022. Pak nuwun sewu nggih, dari tahun 2022 lah sak menika 2023 sampai tambah tua apa tambah nom? Tambah tua nggih, sampean ngrumaosi. Tapi tambah bergizi. Nah, ketika kita menyadari diri kita
Walarek wingi 2022 saiki 2023. Aku wis tambah tuwek. Niku sae punan. Ya itu sudah merupakan ibadah tersendiri buat kita ketika kita sudah menyadari walarek aku wis tuwek. Karena apa? Kita secara nggak langsung atau nggak sadar kita sudah mengamalkan ya setidaknya amalan hati surat Az-Zariyat ayat 21 wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa ada dirimu ya apa afala tubsirun, apa gak kok gatekno. Nah ini kalau dalam bahasa Arab namanya al-mustahmu bimakna amar, takon tapi ngongkon. Afala tubsirun, afala tatakun, afala tatadzakarun, iki al-mustahamu bimakna amar, ngongkon tapi takon. Contohnya kayak ngeten, sampean biasanya nyambut gawe jam 7, ngoten nggih. Lah jam 7 kok sampean dereng budal, tengok-tengok tasian. Ibu lari-lari takon, "Lho ya, sampean niku gak kerja ta ya ini kok tengok-tengok ae." Niku karepe takon tapi ngongkon kendang budal. Nggih padha kali mana ayat iki, afala tubsirun. Kakak gatek nata awakmu dhewe. Minimal kita sudah merasa, oh iya rek tambah tahun aku tambah tuwek. Itu ayat yang pertama. Nah, kemudian ayat yang kedua surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing padha iman ya. Al-Hasr ayat 18. Ittaqullah, takwa sira kabeh marang Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligot, dan gatekno awak-awakmu apa kang dadi kedadean ligot besok pagi. Maksudnya besok pagi adalah waktu setelah waktu sekarang, ketika berada di 22 memperhatikan kok 23 2023 seperti apa. Hari ini Jumat seperti ini, besok hari Sabtu nanti kira-kira seperti apa. Besok lusa hari akhir kira-kira nanti seperti apa. Ini kita memperhatikan. Artinya Islam mengajarkan kita tidak hanya berpikir yang kekinian, bagaimana ke depannya, lebih-lebih kehidupan hari akhir. Kehidupan seperti apa sih yang setelah kehidupan di dunia ini? Hadis riwayat Ahmad ya. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu, wong sing cerdas, wong sing cerdas, mandana nafsahu, mengoreksi ya, memperhatikan dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan senantiasa mempersiapkan, memikirkan nanti seperti apa kehidupan saya setelah kehidupan di alam dunia ini. Ini adalah orang yang cerdas, al-kayyis. Lah kebalikan antonim kosok balene al-kayyis adalah al-ajiz, bukan za ya, jim. Nek aziz itu maha perkasa. Nek ajiz pakai jim itu lemot. Artinya lemot. Nah, lemot itu apa? Lembes. Gak istilahnya apa ya? Lemah lah gampangnya begitu. Wal ajizu, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawahu, sing awak itu senantiasa mengikuti hawa nafsune. Wa tamanna 'ala Allah, wa tamanna angen-angen tok nang Gusti Allah. Allah kok jane akan wis pensiun, beribadah tak sergepi, sholat sunat terus tak lakoni, sholat duha tak usahakan setidak-tidaknya meskipun nggak bisa tiap hari ya mungkin seminggu 2 kali, meskipun nggak bisa 8 rakaat ya paling saya lakukan 2 atau 4 rakaat, tetapi nggak pernah dilaksanakan, hanya nanti dan nanti terus hanya ini namanya tamanna. Engkak engkuk tok ae gak dilakoni, tapi iki jenenge tamanna. Basa Jawa nek angen-angen. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ini tadi pembukaan loh nih. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini di Masjid Nurul Furqon yang kita cintai ini, ya,
masjid yang senantiasa kita makmurkan ya, demi syiar Islam. Ya meskipun ngaji ini seminggu sekali wis apik. Syukur-syukur nanti bisa ditingkatkan lagi di waktu yang akan datang. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kita pernah mendengar istilah ngalap berkah. Ngalap itu artinya mengambil. Berkah itu ya dari bahasa Arab barokah. Akhirnya itu kulino ilat atau lidah Jawa menjadi berkah. Akhirnya jadi berkah, wis brek diangkat. Brek, nah, kemarinnya mulai diangkat. Katanya sih begitu. Al barokatu ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Bagaimana supaya kita hidup ini menjadi berkah? Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya. Yang pertama, awali pagi dengan baik. Rasulullah itu pernah mendoakan kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di dalam kitabnya Sahih Abu Dawud, hadis nomor 2606. Apa doanya Rasulullah? Allahumma, wahai Allah, ya Allah, barik, berilah keberkahan. Nang sapa sing dongakno li ummati, marang umatku, bukan keluarganya, bukan anak cucunya, bukan istri-istrinya. Li ummati, berilah keberkahan pada umatku. Ya termasuk kita tentunya. Kalau nyandak umat berarti termasuk kita. Fi bukuriha, pada pagi harinya. Makanya kita pernah mendengar ya sedekah subuh umpamanya. Atau kebaikan-kebaikan yang lain ya. Kita mengawali bangun ya. Sebelum subuh kita bangun, syukur-syukur kita bisa sholat tahajud, syukur-syukur kita juga berzikir. Babi askarihum yastaghfirun, orang-orang yang ketika di waktu sahurnya itu memohon ampun kepada Allah. Mengawali pagi dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Ya, mengawali pagi. Lah kita ini didoakan oleh Nabi kita. Lah masa kita tuh nggak merespon? Masa kita tuh nggak menanggapi Allah babal urusan dewi. Lah kita nih umat oh ya rek Nabi ndongakno aku. Lah masa aku nggak istilahnya apa ya jemput bola. Masa aku nggak istilahnya nggak merespon secara maksimal. Ya wis lagi Nabi ndongakno ya tak jalani sebisa mungkin, semampu mungkin. Bayangkan orang non muslim aja ketika amalan-amalannya meskipun secara amal soleh itu tidak diterima, tapi keberkahan dalam kehidupan duniawi Allah tetap beri. Apalagi kita yang muslim, apalagi kita yang beriman. Hadirin rahimani rahimakumullah. Yang kedua ya, kita menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Berkaitan dengan hal ini ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam satu karyanya ya kitab Madarij As-Salikin, bukan Solikin, Salikin. Nek Solikin itu orang-orang yang soleh, nek Salikin itu pendakian. Madarij As-Salikin artinya puncak pendakian. Nah di dalam karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Dawuh Imam Syafi'i ya, waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka waktu itu yang akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ini tulis dawuhnya Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya Al-Madarij As-Salikin. Contoh ya, sesuatu yang sangat kelihatan ya,
ini ada orang, dan orangnya ya saya kenal baik sama saya, dekat sama saya, karena satu tim kerja. Secara kepribadian, ya, ketika ya, baik sibuk ya maupun nggak sibuk ya, ucapannya ya selalu mengarah pada katanya anak-anak Surabaya, ucapan peceren. Apa maksud ucapan peceren itu? Jadi dia mau liane doa, berandai-andai dengan istri orang dan segala macam, dan dengan bangganya tanpa rasa malu. Tidak ada orang seperti ini. Ini bukan cerita dalam sebuah novel atau komik, bukan, ini fakta yang saya hadapi. Padahal cara dingano itu orang beranggapan dia itu seorang santri, tapi omongannya seliane iku gak petal kok iku. Dari waktu ke waktu ketika dia senggang, istri diomong-omong iku tok ae. Akhirnya yang merambat, tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, kita sebagai muslim yang baik ya, kita sibukkan diri dengan sesuatu yang baik sehingga kita tidak sempat ya, atau bahkan istilahnya nggak terfikirkan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Hadirin rahimani rahimakumullah. Itu yang kedua, ya, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir itu bisa bermakna menyebut, bisa bermakna mengingat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idkuru waha, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan berzikir, mengingat, menyebut, katsira yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah, bukratan wa asila, baik pagi maupun petang. Ingat ya, yang dinamakan zikir itu bukan hanya sebatas subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan hanya sebatas itu, tapi itu sudah cukup bagus. Bagusnya apa? Di kitab Bulughul Maram bab doa, itu bukan istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini bukan istighfar, tapi kalau kita rutin membacanya, itu akan menghilangkan atau menghapus dosa-dosa kita, meskipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Ucapan ringan di mulut ya, ringan di mulut, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Membaca Al-Quran juga zikir. Ya, kita sholat sunnah, ya, sholat wajib itu juga zikir. As-sholatu lidzikri, dan sholatlah kamu untuk mengingat aku. Surat Thaha. Ya, kita nggak perlu terjebak dengan bilangan-bilangan. Oh, nek ngene kok maca sakmene atus, maca iki 1000 kali, maca iki 300 kali. Kita nggak perlu terjebak dengan bilangan-bilangan seperti itu. Meskipun lafaznya zikron katsira. Tapi yang bagus adalah menawi saged karena baca Al-Quran itu juga zikir dan juga akan menambah ketenangan batin kita, menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita. Setidak-tidaknya satu hari kita nenek sak jus niku berat napa mboten? Mboten nggih. Sehari semalam guys. Pagi setengah jus, sore setengah jus, atau dibagi 3, pagi sepertiga jus, nanti sore sepertiga jus, menjelang tidur sepertiga jus. Kita berat napa mboten? Abot nggih. Nggih pun sak lembar mawon nek ngoten. Rokebet walak-walik nggih. Lah 1 jus itu 9 lembar walak-walik 1 jus niku. Abot nggih selembar mawon. Pokoke nek pun ngantos dalam sedinten niku pun mboten ngaji babar sepindah. Nah, kalau bisa ya ditambahi satu hadis.
Jenengan pun kata nggak dari Riyadhus Shalihin nggih. Riyadhus Shalihin itu kurang lebih 800 hadis. 700 berapa sekian kurang berapa sekitar 800 hadis. Sampai sedinten setunggal. 1 tahun sudah 365 hadis. Insya Allah 2 tahun sudah terbaca semua satu kitab. One day one hadis, one day sepertiga juz. Nggih napa-napa, sebenarnya ada upaya. Gusti Allah itu senang pekerjaan masih didik tapi istiqomah. Istiqomah niku ajeg. Ya. Istiqomah niku ajeg, bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Istiqomah artinya ajeg. Ya. Tadi yang ketiga, perbanyak zikir. Ini kita tujuannya ngalah berkah. Mudah-mudahan di tahun 2023 kehidupan kita baik individu, bermasyarakat, lebih-lebih bernegara akan semakin lebih baik ya. Dan Allah akan memberikan hadiah kepada kita seorang pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Hadirin rahimani rahimakumullah. Yang keempat, jangan menunda kebaikan. Selagi bisa, selagi sempat, lakukanlah sesegera mungkin. Ini Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ya, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada putra jenenge Abdullah bin Umar ya. Biasanya dipanggil Ibnu Umar. Nanti dawuh kados ngeten, kun fit dunya ya. Jadi hiduplah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, kaya-kaya wong asing ya. Kaya-kaya orang bukan orang penduduk setempat ya. Jenenge wong asing pasti taat dengan peraturan di tempat atau di negara yang dia tempati. Dokumen apapun akan dipersiapkan, misalnya kayak IMTA dan segala macam ya, paspor dan segala macam, visa pasti akan dipenuhi walau orang asing. Nek gak kepengin diusir atau dideportasi ya, semua dokumen keimigrasian pasti akan dilengkapi. Mati diperpanjang daripada nanti mendapat kesulitan bila mana ada sesuatu. Nek gak kayak wong asing, aku abiri sabil, ya kayak wong nyabrang. Pak, nggih, para jamaah, enten ta mboten wong nyabrang ku leh-leh kayak Putri Solo, enten. Ya ketabrak. Hati samping hati-hati, taat dengan aturan, kayak nyabrang itu segala sesuatu dilakukan sesegera mungkin. Lah mung sepi, because saya ada motor bablas. Lah seketak motor kurang mek karet kurang 10 meter mlaku leh-leh ya diserempet. Nah, jasa harta yang ngerasana ya ahli warise, nek urusane beres. Nah, lanjutannya begini lanjutannya ya, sing diarani apa sing dawuhe Ibnu Umar ya. Idza amsaita, nek wis awakmu iku ana ing waktu sore ya, fala tangdiris soba, wis aja ngenteni meneh esuk. Sebisa mungkin kebaikan hari itu dilakukan, lakukanlah. Fala tangdiri soba, wis gak usah ngenteni meneh esuk. Ngaji ora ketang sajus setengah juz. Wis meneh esuk mari subuh. Pak dia ngomong saat itu habis sisa. Ya nganggur, ya gak ono istilah kerepotan, tapi ngenteni alas meneh ae. Enggak usah seperti itu. Ini nasihatnya Ibnu Umar. Wa idza asbahta, nah ketika Anda itu berada di waktu pagi, fala tangdiril masaa, wis gak usah ngenteni sore. Alang kok mari asar, wis kok mari maghrib, wis kok mari isya. Lakukan saat itu. Gak usah ngenteni engko. Kita tidak tahu apa yang terjadi Tuhan nanti. Umpama kita berada di habis subuh, apa yang terjadi setelah zuhur, apa yang terjadi setelah asar kita tidak tahu. Nah, atas kondisi seperti ini Ibnu Umar punya istilahnya nasihat seperti itu. Dan nasihat sahabat ya itu boleh dijadikan sandaran. Nah, kenapa? Ada dasarnya hadis riwayat Abu Daud. Alaikum bisunnati, atas kalian itu ada ini sunnahku, kata Nabi. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah atau kebiasaan baik yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, sahabat 4 itu, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Kalau punya hujjah atau punya istilahnya ijtihad, itu boleh jadikan acuan berdasarkan tadi. Bahkan perintahnya Nabi, addu alaiha, wis gondelona tenan iki, addu alaiha. Nah, tapi dengan kata-kata adu, cokoten, tapi maksudnya gondelono, bin nawajid dengan gigi gerahamu. Nah, ada perkataannya Ibnu Umar, boleh kita buat untuk buat untuk acuan, boleh dipakai untuk sebuah dasar. Gini sing nomor sekawan. Lah sing nomor gangsal, nggih, sampeyan niku ndonga, ya dumateng Gusti Allah, nedhi perlindungan dari sifat malas. Doa ini pernah diajarkan ya oleh Rasulullah ya. Ada dua hadis tapi redaksinya sama. Kalau hadis riwayat Bukhari itu hadis nomor 6367. Kalau di hadis Muslim itu hadis nomor 2706. Bunyinya sama. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika min ajzi, berlindung kepadamu ya Allah, min ajzi, dari lemah, lemot, enggak produktif dan segala macam, wal kasali, aras-arasen, ya, malas, wegah, ya. Wal jubni, rasa takut, engko ndang kene, engko ngaji ndang udan deres ya. Engko ngaji waduh ndang engko delok TV sinetronnya gak uman aku. Para pengaji ngedanteng anakku pore, anakku rewel, macam-macam lah ketakutannya. Wal harami, kondisi tua yang tidak produktif, wis gak iso lapo-lapo dan gak gelem lapo-lapo. Wal bukh, mau berbagi, ya bahasa ngladeknya medit. Ya bahasa nggih medit ya bahasane. Ya. Wa'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah hidup juga fitnah mati. Ini yang nomor 5 ya. Yang nomor 6 ini ada 7 ya, insya Allah pas setengah 9 rampung sesuai dengan amanahnya tadi ya. Jangan panjang angan-angan ya. Nek bahasanya Ustadz Zainuddin rahimahullah dulu ya, Ustadz sejuta umat, tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Syekh Muhammad Ibnu Sholeh Al-Utsaimin ya, dalam karyanya Syarah Riyadhus Shalihin ya. Kalau yang kita punya itu adalah kitab Riyadhus Shalihin ya. Yang menulis adalah Imam An-Nawawi, tapi ini syarahnya, penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin. Niki nanti paring dawuh ya. Berapa banyak ya orang-orang yang berangan-angan sangat jauh, namun ternyata ajal datang menjemputnya secara tiba-tiba. Angan-angan tok ae gak dilakoni, yang sekiranya yang mungkin atau yang mampu untuk dijalani. Akhirnya kedisian ajal, gagal gak sida wurung angen-angene. Ini istilahnya apa istilahnya? Al-Utsaimin itu cukup jeli menghadapi berbagai fenomena kehidupan. Wes aja kakan-angen-angen loh, tidak itu loh. Umur kita tidak ada yang tahu, ya. Welingnya Syekh Al-Utsaimin. Itu. Dan yang ketujuh, manfaatkan waktu dengan baik. Imam Al-Hakim ya dalam kitabnya Al-Mustadrak ya mengutip sabda Nabi ya yang diriwayatkannya sendiri, jadi rawahu Al-Hakim. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ini sangat terkenal hadis ini dan sering dibacakan. Jagalah 5 sebelum datangnya yang 5. Bahkan ini pernah dibuat lagu oleh Bang Haji Roma Irama ini. Nggih Pak nggih. Eling nggih. Apa 5 itu? Siji, sababaka qabla haramika, jagalah mudamu sebelum tuamu. Nah kalau kita nih ibadah sejak muda, ketika umur 20 sampai 30 tahun ya, sholat tahajud 8 rakaat mampu umpamanya. Lah ketika tua sudah nggak mampu sampai 2 atau bahkan 4 rakaat, ganjarannya padha nglakoni 8 rakaat, tidak mengurangi sedikit pun Allah. Nek dilakoni ket 6, siji maneh nek wis mulai tuwek ya dikeki gak sesuai sing kok lakoni. Oleh 8 teko endi? Wong lagi ngaiti kok oleh 8.
Nah, itu ya. Sebab apa? Ketika masa tua ya sudahlah. Mungkin kita semuanya sudah merasakan. Saat ini mungkin itu sudah banyak yang hijrah. Hijrah dari rambut hitam menuju uban. Ya. Nah, penyakit sudah mulai ada yang namanya asam urat, kolesterol, segala macam, trigliserida, linu, wis macam-macam wis. Nah, makanya Rasul itu berpesan jaga mudamu sebelum masa tuamu. Sababaka qabla haramika. Nah, yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu, ya jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Kita tahu, ya sadar makna kesehatan ketika kita sedang sakit. Nek wis diinfus iya ternyata sehat awak utawa warsi regane larang. Nek wis gak salah apa-apa ya hanya tiduran di tempat tidur disambangi kancane ya ditunggu pasangane anak-anake baru sadar ya nek kesehatan regane larang. Wis gak salah apa-apa digelunggoe mumet paribasane. Kalau pinginane kok enak ya arep lapo-lapo tangi mak jegekal mlaku-mlaku. Saiki kok ngrasakno digawe longgoe sirang ngelu. Wis mulai sadar, maka dijaga kesehatan ya. Sakomika. Qabla karena ini isim jer jadi sakomika. Isim jer kan ada qabla. Ini jer ini huruf jer. Yang ketiga, wahinaka qabla fakrika, jaga kayamu sebelum miskinmu. Nah, ketika kaya tidak pernah berpikir bagaimana kita punya kontribusi terhadap hal-hal yang baik. Ya. Tapi ketika jatuh miskin, lapo aku ben minggu nyumbang masjid, sin duwe-duwene. Lapo pengen aku gak istilahnya berangkat umroh atau berangkat haji. Ya. Dan yang keempat, wa faraghuka qabla saklika. Jaga waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya seperti tadi itu, ngomong seisuk longgar ayo ngaji. Baca ya satu hati sajalah. Gak usah ngenteni nanti. Gak usah ngenteni engko sore ae, wis engko mari beduk, wis engko mari asar. Sedangkan mari asar repot, ono undangan, ono iki dan itu. Anak tamu mamanya wis gak iso akhir wurung. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Jaga hidup sebelum matimu. Hadirin rahimakumullah, jam 8:30 lebih 3 menit. Tadi amanatnya wis ngaji 8:30 wis cukup. Ya. Awit saking menika sampun kula cekapaken ngantos dumugi mriki kemawon nggih. Enten kirang langkungipun kula ngaturaken bunging samudra pangaksangi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.